Shalom, damai di hati, shalom. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Kita juga sudah berada di bulan yang baru, di minggu yang pertama di bulan Juli tahun 2022. So, setengah tahun di tahun 2022 torang jalani, torang punya kehidupan, dan bersyukur kalau di minggu ini kita ada di sini dalam persekutuan ibadah Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus dalam rangka HUT Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim. Dan bersyukur karena hampir setiap minggu ada saja orang-orang baru yang boleh beribadah bersama dengan kita. Seperti pada saat ini ada yang karena liburan, ada Ibu Pendeta yang boleh ada bersama-sama dengan kami, Bu Pendeta Priscilia Kawet, bersama dengan keluarga, orang tua, dan karena ada adik juga jadi pasiar ke Jakarta. Ibu Pendeta melayani di Batu Likupang, jadi di Minahasa Utara sana. Jadi ada di tengah-tengah kita dalam persekutuan ini, dan kami info tadi kami ibadah perjamuan kudus dalam rangka HUT PI dan Pendidikan Kristen Gemim, dan bertepatan Ibu Pendeta belum ikut perjamuan karena di Manado sana rata-rata di bulan Juni, so baik untuk perjamuan kudus ya. Iya. Selamat bakudapa di Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya di hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang percaya atau kita sebagai gereja, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah untuk keluar dari gelap masuk ke terang. Termasuk kita tentu Gemim Immanuel Jakarta Barat yang boleh ada di tempat ini. Kehidupan kita sebagai manusia, orang memiliki tubuh, tentu membutuhkan makanan-makanan yang sehat, membutuhkan makanan-makanan yang bergizi, yang ada vitamin-vitamin, yang menyehatkan, yang menguatkan. Tapi ada saja, ya mungkin saya dan saudara-saudara orang so tahu bahwa itu so nyandak sehat bagi kita. Tapi orang Manado bilang so nyandak rek tahan tuh gergantang. So nak tahan jadi makan. Padahal so nyandak sehat karena so ada sesuatu. Artinya mungkin so ada gangguan-gangguan kesehatan. Jadi sebenarnya so nak sehat tapi orang memaksakan untuk mengkonsumsi makanan itu. Jadi intinya orang membutuhkan makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Nah, ibarat makanan yang sehat itu yang adalah firman Allah menjadi makanan rohani dari kita sebagai orang percaya. Membutuhkan ajaran yang sehat. Supaya apa? Supaya kita mampu untuk menghadapi dan menangkal ajaran-ajaran yang bisa membinasakan atau ajaran-ajaran yang sesat. Jadi itu sangat penting, sangat perlu bagi kita sebagai orang percaya untuk bagaimana kita memiliki ajaran yang sehat itu. Seperti itu makanan sehat tadi. Kalau orang punya tubuh sehat, ya bisa menangkal
Sama dengan tuh COVID toh. Orang COVID ada yang bilang kita konsumsi tuh vitamin A sampai Z. Seperti itu bagus saya dukang. Jadi vitamin yang untuk daya tahan tubuh itu diperlukan, dibutuhkan supaya kita terhindar dari atau COVID itu tidak akan datang pada orang atau tidak akan melekat pada orang. Nah saudara-saudara, sekali lagi seperti itu atau ibarat seperti itu orang-orang percaya membutuhkan, yaitu firman Allah, kabar baik, kabar selamat untuk menangkal setiap ajaran-ajaran sesat. Ajaran sesat itu tentu ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita mungkin. Jangankan jauh-jauh, mungkin juga ada dalam persekutuan di dalam gereja. Nah, minggu yang berjalan ini kita belajar dari firman Tuhan. Pertama Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Allah ini dipilih tentu untuk kita semua sekali lagi supaya kita memiliki pribadi-pribadi yang sehat, keluarga-keluarga Kristen yang sehat dan menjadi gereja yang sehat. Seperti juga ungkapan-ungkapan dari Ketua BPMS Pendeta Hein Arina, menjadi gereja yang sehat. Nah, mari kita lihat apa yang sudah dibaca tadi dari pertama Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 11. Kita tahu bahwa Rasul Paulus dalam perjalanan misinya, dalam perjalanan pelayanannya, oleh karena tuntunan kuasa Roh Kudus, dia membangun jemaat-jemaat, membangun pribadi-pribadi supaya menjadi jemaat dan pribadi-pribadi yang seperti dikatakan tadi, sehat di dalam iman. Karena itu Rasul Paulus menasihati baik persekutuan jemaat seperti tulisan-tulisannya kepada jemaat-jemaat dan juga kepada pribadi-pribadi, antara lain kepada Timotius. Dan ini tergolong pada surat penggembalaan buat Timotius. Timotius adalah seorang yang muda. Seorang yang muda, tapi ketika Rasul Paulus melihat ini anak ini dia biar masih muda, dia sangat dibutuhkan. Jadi dia rekrut ini Timotius dan dia mengajak untuk mendampingi Rasul Paulus ketika dalam pelayanannya, ketika dalam penginjilannya di berbagai tempat, di berbagai kota ataupun juga di desa, di tempat-tempat yang penuh dengan tantangan-tantangan yang berat, seperti juga yang menjadi tempat dari Timotius melayani. Kalau kita membaca di ayatnya yang ke-3 tadi, jadi ketika Rasul Paulus dia hendak melanjutkan perjalanannya ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau. Kalau kata mendesak di sini mungkin seperti memohon, meminta supaya Timotius ini tinggal ada di Efesus. Karena apa? Rasul Paulus tahu bahwa di Efesus itu memang pergumulannya juga berat, berhadapan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat, seperti juga dalam bacaan kita tadi. Tapi juga dengan orang-orang Yunani yang dengan ilmu pengetahuan mereka yang boleh dikatakan ada yang menyesatkan. Nah, Timotius ini yang dipanggil bahkan dipercayakan oleh Tuhan melalui Paulus untuk melayani di Efesus. Bukan hanya melayani, tapi juga dia menjadi seorang pemimpin jemaat yang ada di Efesus. Dan dalam pelayanan dari Rasul Paulus ketika dia memanggil Timotius, tentu Rasul Paulus dia sangat bersyukur karena ada Timotius
yang walaupun masih terlalu muda, tapi dia mau untuk dipakai, dipercayakan oleh Tuhan untuk tugas tanggung jawab pelayanan. Nah saudara-saudara, kalau di ayat 1 juga dikatakan, ayat 1 dan 2 itu Timotius ini dengan Rasul Paulus itu hubungan antara mereka seperti ayah dan anak. Tapi di sini memang ditekankan lagi, anakku yang sah di dalam iman. Ya mungkin kalau sekarang itu sama dengan anak rohani, anak baptis dari Rasul Paulus. Nah Rasul Paulus dia mau bilang bahwa ini Timotius yang masih terlalu muda, bukan tidak mungkin. Sedang Rasul Paulus seorang rasul yang hebat, tapi ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang senantiasa menentang dia ataupun menolak dia, ya kadang-kadang secara manusia orang ada kelemahan. Tapi Rasul Paulus dia merasakan bahwa di saat dia lemah, dia merasa kuat. Jadi di saat dia lemah, dia merasakan tuh kekuatan itu ada. Nah itu yang kami maksudkan, walaupun juga dia boleh dikata sebagai rasul yang hebat pada waktu itu, tapi dia secara manusia dia juga kadang-kadang tidak kuat untuk menghadapi itu, apalagi pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu. Nah Timotius ini karena dikatakan sebagai seorang muda, nah perlu nasihat-nasihat, perlu dilengkapi lagi terus dan terus oleh Rasul Paulus. Dalam arti karena Rasul Paulus ini dia punya tanggung jawab iman yang besar. Karena dia anggap ini Timotius DP anak. Nah kasihan dia kalau tidak dibekali terus dan terus oleh Rasul Paulus ketika berhadapan dengan tantangan yang hebat, yang luar biasa yang ada di Efesus. Jadi dia mau menasihatkan, Rasul Paulus menasihatkan Timotius supaya harus berani. Karena memang sedikit juga ini Timotius dia agak-agak pemalu ya. Tapi Rasul Paulus tetap kasih motivasi pada dia. Harus berani untuk menasihati juga, mengajarkan kepada jemaat supaya ketika ada pengajar-pengajar palsu harus hati-hati. Tapi mau menegur juga itu pengajar-pengajar sesat. Tapi mau menegur di sini dalam arti mau menegur dengan kasih, seperti dalam bacaan ini, dengan hati nurani yang tulus. Bukan karena kita marah benci kepada kamu karena kamu pengajar sesat. Tapi intinya bagaimana Timotius menegur mereka supaya jangan ya kasih ajar tuh ajaran-ajaran selain ajaran dari Yesus Kristus. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, pengajar-pengajar sesat yang ada di Efesus ataupun tantangan-tantangan yang ada di Efesus di mana dia melayani atau Timotius melayani, diperhadapkan juga dengan di Efesus ada Dewi Artemis. Jadi kalau ada Dewi berarti ada model penyembahan ya terhadap Dewi Artemis yang mereka anggap itu Dewi yang membawa keuntungan yang besar ataupun juga dianggap sebagai Dewi kesuburan, itu Dewi Artemis. Jadi ajaran sesat yang ada pada waktu itu antara lain mengajarkan bahwa melalui pengetahuan akan memperoleh keselamatan. Nah itu antara lain juga ajaran dari Gnostik. Gnostikan itu, gnosis itu artinya pengetahuan. Jadi melalui pengetahuan yang mereka miliki, jadi yang mereka ajarkan itu bisa diselamatkan, memperoleh keselamatan. Nah itu ajaran sesat. Seperti juga kalau orang-orang Yahudi yang memahami Taurat melakukan hal-hal hukum-hukum Taurat, mereka akan diselamatkan, menerima keselamatan. Nah itu ajaran yang sudah bertentangan dengan Injil.
Sebagai orang beriman, orang percaya, tuh keselamatan itu bukan karena melakukan hal-hal yang baik. Tetapi keselamatan itu adalah anugerah. Nah, itu yang bertentangan ini antara lain hukum Taurat ya. Jadi dengan melakukan tuh hukum-hukum Taurat itu mereka beroleh selamat. Nah, itu yang perlu disampaikan kepada jemaat. Orang diselamatkan ini bukan karena orang melakukan hal-hal yang baik. Tapi hal-hal yang baik yang kita lakukan itu sebagai jawaban kita. Respon kita dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, didapati juga bahwa tuh pengajar-pengajar atau ahli-ahli atau pengajar hukum Taurat di sini dalam pengajaran mereka sampaikan, tapi dorang sendirinya nak mengerti. Dan lebih lagi dari itu, dorang bilang pak orang mar dorang nak biking, nak melakukan apa yang benar. Rupanya ya dari antara mereka mungkin mereka menganggap ini Rasul Paulus ini, dia mau seakan-akan mau mentiadakan itu hukum Taurat atau seperti ya meniadakan hukum Taurat. Tapi Rasul Paulus dia mau bantah, dia mau bilang bahwa hukum Taurat itu baik asal digunakan dengan benar. Dan hukum Taurat itu sama dengan cermin bagi orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Itu jelas pada ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Jadi itu hukum Taurat itu sama dengan cermin. Kalau orang mau bakaca, orang kan mau lihat tuh apakah ada sesuatu di muka orang atau yang belum sesuai, orang kan perlu cermin. Nah, seperti itu tuh hukum Taurat sebagai cermin. Tapi dorang sendiri menyampaikan, tapi mereka tidak mengerti, mereka tidak melakukan apa yang baik. Nah, saudara-saudara, karena itu Rasul Paulus menasihati agar supaya jemaat yang dia layani tidak dibodohi, tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat yang ada di Efesus. Tapi sekali lagi hidup di dalam Injil Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, dari bacaan ini kita mau melihat tentu pertama yang menjadi tokoh utama adalah yang memberikan perintah itu kepada siapa? Paulus dan Timotius. Tokoh utama di sini adalah Allah di dalam Yesus Kristus yang memanggil, yang mengutus hamba-hambanya untuk melayani umat Tuhan. Nah, memberi perintah kepada Paulus dan Timotius supaya mereka di dalam pemberitaan Injil tentu senantiasa mengingat bahwa Injil Yesus Kristus itulah yang mendorong mereka, memotivasi mereka untuk terus dan terus melayani. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, demikian dengan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan khusus kalau di Gemim, diaken, penatua, guru agama dan para pendeta mendapatkan perintah dari Tuhan Allah. Amanat untuk melayani, untuk memimpin, untuk menasihati, untuk memperlengkapi anggota jemaatnya. Supaya senantiasa waspada dengan adanya bahaya yang mengancam kehidupan beriman kita semua. Dengan adanya ajaran-ajaran sesat yang seperti disampaikan dalam bacaan kita tadi, tapi juga ajaran sesat atau aliran sesat, pengajar-pengajar sesat itu ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita, apalagi kita yang tinggal di kota besar ini, di kota metropolitan di Jakarta. Tapi juga tuh ajaran-ajaran sesat ini atau pengajar-pengajar sesat juga itu sampai ke desa-desa, sampai di pelosok-pelosok desa kecil, dorong masuk, sampai kampung kecil, dorang masuk. Kalau pikir di pedalaman, tapi mereka masuk
Karena dorang pintar juga untuk mau cari-cari tahu, ini bisa mau masuk di sana, bisa mau pengaruhi tuh orang-orang gereja ataupun orang-orang percaya di situ. Nah, jangan kita lengah. Kalau kita lengah, kita gampang masuk ke lingkaran penyesat-penyesat sekarang ini. Mungkin kita juga pernah membaca, pernah mendengar, pernah menyaksikan melalui televisi ataupun media-media sosial ada aliran-aliran sesat yang ada, yang sampai sekarang masih berkeliaran. Orang so tahu semua yang dilarang di negara kita ada SY. So tahu Kang, SY itu apa? Aliran ini aliran yang antara lain mereka menentang keselamatan di dalam Alkitab seperti yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Ada juga aliran sesat yang lain yang menentang Allah Tritunggal. Dan masih banyak lagi aliran-aliran lain yang ada di sekitar kita, yang sekali lagi kalau orang lengah kita bisa terperosok, kita bisa terpengaruh dengan aliran-aliran seperti itu. Kalau saya pernah di Manado sana, di Minahasa Selatan, banyak kali didatangi oleh mereka-mereka itu yang saya sebutkan tadi. Mereka datang, masuk di rumah dan saya langsung minta maaf ya, saya lagi ada aktivitas kesibukan. Jadi orang enggak cuma di depan, enggak sampai masuk, langsung pulang. Beberapa kali itu mereka datang dan mungkin orang sudah dapat info di situ keluarga pendeta. Orang datang dan juga kepada anggota jemaat. Nah, saudara-saudara, selain yang disebutkan tadi contoh-contoh aliran sesat yang ada di sekitar kita, ada ajaran-ajaran sesat juga yang ada di dalam gereja. Keluarga-keluarga Kristen seperti ajaran yang so tidak peduli orang lain. Jadi berpikir cuma berorientasi ke diri kita masing-masing. So tidak peduli dengan orang lain. Itu kan berarti menyesatkan. Padahal kita kan melalui firman Allah orang harus melihat mereka-mereka yang perlu dibantu, mendapatkan bantuan. Nah, itu seperti orang-orang yang orang so tahu berarti dia ego tinggi, ya. Kemudian ada yang hidup dia ukur DP kehidupan dengan uang. Orang so tahu itu apa? Mamonisme, mamon. Segala sesuatu diukur dengan uang. Ada orang yang hidup mementingkan tuh kenikmatan. Hal-hal semua yang menikmatan, yang dirasakan nikmat itu dia pentingkan. Itu lain-lain dia enggak mau peduli. Nah, itu hedonisme. Kemudian hidup yang boros. Kalau ada doi, ya dia pergunakan sampai pada hal-hal yang mungkin enggak perlu, tapi karena dia berpikir ada doi, dia pergunakan uang itu untuk hal-hal yang mungkin enggak berguna, tapi dia enggak mau peduli apa kata orang. Saudara-saudara, bagian firman Allah ini mau mengajarkan kepada kita, menasihati juga kepada kita sebagai gereja, sebagai hamba-hamba Tuhan, supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran Injil Yesus Kristus, dan supaya kita kuat, kita mampu untuk menangkal ajaran-ajaran sesat. Maka peran aktif dari pertama dalam kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga menjadi basic atau menjadi dasar bagaimana orang percaya membekali, membina anak-anak atau keluarga atau anggota keluarga yang ada. Bagaimana gereja Tuhan, dalam hal ini hamba-hamba Tuhan juga membekali dan memberi pembinaan bagi warga gerejanya. Melalui apa? Khotbah,
di gereja, di kolom, di Kompel Kabipra, dan ibadah-ibadah lain. Kemudian ada pembinaan-pembinaan, kalau di pelayan khusus, pembinaan pelayan khusus ada tahap-tahap katekisasi 1, 2, 3, dan sekarang masih ada. Waktu lalu kami langsung dari BPMS itu katekisasi yang dilaksanakan di Jakarta Pusat. Nah karena itu sekali lagi marilah kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, ada anak-anak dalam kehidupan keluarga kita, bagaimana kita membekali mereka supaya anak-anak ini tumbuh dewasa dan mereka mampu untuk menghadapi kehidupan dunia yang semakin semakin canggih juga itu hal-hal yang bisa menyesatkan kita. Melalui firman Allah ini juga, maka bukan hanya pelayan-pelayan khusus, tapi juga sebagai anggota jemaat. Kan belum tentu juga kalau itu pelayan-pelayan khusus so tahu semua, tapi ada anggota jemaat yang artinya orang saling mengingatkan, menasihati, saling memperlengkapi. Jangan berpikir kita so pelayan khusus atau sebagai penatua, diaken, pendeta, torang pe pembinaan itu yang ini jemaat harus mau dengar, tapi belum tentu juga. Belum tentu dari kita pelayan khusus ketika mau membina jemaat itu belum tentu apa yang kita sampaikan itu betul. Karena apa? Ya mungkin karena kurang misalnya baca firman Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Bisa saja ada yang keliru. Nah saling melengkapi, salah ona epena, salah ona diaken, salah ona pendeta, begini. Nah jadi orang juga harus ya sama-sama saling melengkapi satu dengan yang lain. Saling menasihati satu dengan yang lain. Nah saudara-saudara, saat ini dalam ibadah di minggu pertama ini ada perjamuan kudus, dan kita percaya juga bahwa roti dan anggur yang adalah simbol atau lambang tubuh dan darah Kristus yang kita imani akan memberi satu kekuatan yang baru, memberi kesehatan bagi kita, memberi kemampuan bagi kita untuk kita boleh menjalani akan hari-hari kehidupan ini. Tuhan Yesus yang akan memberkati kita semua selaku warga Sidi Jemaat yang akan sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus sebentar. Amin.